Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan ide wirausaha kami di bidang entrepreneurship. Di sini kami mempunyai visi dan misi. Sebagaimana visi kami ialah menjadikan tahu crispy balado menjadi kuliner yang populer di Kota Wengapu dan sekitarnya. Misi kami ialah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan atau konsumen, memberikan kepuasan yang terbaik kepada konsumen, dan inovasi yang mengikuti selera pasar atau selera konsumen. Melakukan promosi baik secara online maupun secara offline. Menetapkan harga yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Rancangan ide bisnis awal. Jadi awalnya bisnis ini hanya kami bicarakan secara iseng-iseng. Namun karena kami melihat dengan adanya potensi dalam diri kami dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan tersedia dan mudah dijangkau, untuk itu kami memutuskan untuk melakukan bisnis penjualan tahu ini, sehingga berkembang menjadi bisnis tahu crispy balado. Alasan memilih bisnis tahu crispy balado. Jadi alasan kami memilih usaha ini karena kami melihat adanya peluang keuntungan untuk mengusahakan ide ini. Hal tersebut dilihat dari hasil survei di Kota Wengapu bahwa jarang sekali orang yang membuat tahu crispy balado, sehingga minimnya persaingan pasar yang membuat presentasi keuntungan menjadi lebih tinggi. Selain itu, pemilihan ide ini didukung dengan adanya keterampilan dan kreativitas serta inovasi dalam membuat tahu crispy balado. Di sini kami berharap dengan adanya inovasi makanan tahu ini, semua kalangan dapat menyukai tahu crispy balado. Selain itu juga, cemilan tahu crispy balado ini dapat dinikmati saat kuliah daring, atau lagi lapar, atau sedang mengerjakan tugas kelompok. Potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung usaha kami. Untuk potensi kelompok yang mendukung usaha kami ialah di sini kami mempunyai kemampuan memanajemen waktu. Kami memanfaatkan kemampuan itu untuk menjalankan ide usaha yang kami pilih. Karena kita tahu bahwa tidak semua orang mempunyai kemampuan dalam memanajemen waktu. Apalagi saat kuliah, di mana harus bisa membagi waktu kuliah dan waktu untuk berbisnis. Jadi mungkin dari sekian banyak potensi, ini adalah salah satu potensi yang membuat kami yakin untuk menjalankan ide usaha cemilan tahu crispy balado ini. Potensi lokal yang mendukung usaha kami. Di sini kami melihat karena adanya peluang usaha dalam mengolah tahu mentah menjadi cemilan tahu crispy balado. Di sini masih sangat besar dan keberadaan tahu juga yang tidak sulit didapatkan. Jadi untuk itu, dengan menjalankan kegiatan usaha ini dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Di samping itu juga, usaha ini tidak pernah mengenal musim, selalu laris manis baik siang hingga sampai dengan malam hari. Usaha cemilan tahu crispy balado ini sangat mudah dijalankan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Mungkin ini juga adalah potensi yang mendorong kami untuk menjalankan kegiatan usaha cemilan tahu crispy balado. Analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, di sini usaha kami tidak memerlukan yang namanya modal yang besar. Dan proses produksi juga yang terbilang mudah dan murah, serta bahan baku yang mudah didapat, harga produk yang terjangkau, serta dapat memproduksi dalam jumlah yang banyak, dan rasa produk yang gurih dan enak. Untuk weakness atau kelemahan, produk kami yang tidak laku pada hari itu juga maka tidak bisa dijual untuk keesokan harinya. Produk akan elot atau tidak gurih jika terkena angin terus-menerus. Untuk opportunity atau peluang, di sini usaha kami bisa disukai oleh masyarakat luas, masyarakat yang konsumtif, lokasi usaha yang strategis. Jadi usaha kami ini bisa dijual di rumah, dititipkan ke warung, atau menawarkan lewat media sosial. Untuk bagian threats atau ancaman, konsumen yang mudah bosan, banyaknya jumlah kompetitor atau pesaing,
harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah tiap saat. Lalu kita akan masuk dalam pembahasan business plan. Yang pertama adalah profil usaha. Jadi profil usaha adalah gambaran mengenai suatu usaha di mana disajikan dalam bentuk berupa data tentang hal-hal dari sebuah usaha. Jadi di sini jenis usaha yang kami jalankan adalah usaha dagang dan nama jenis usaha kami adalah Tahu Crispy Balado. Kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Pengertian modal. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan sejumlah modal yang dimaksud adalah uang dan tenaga atau keahlian. Di sini modal yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, baik dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Jadi di sini pada usaha kami memilih modal usaha sendiri. Dengan sumber pendanaannya ialah dari uang hasil sip-sipan dan penjualan jasa atau mengendorse barang milik orang lain. Untuk rancangan kebutuhan dana, kami melakukannya dengan cara yang pertama, menyisipkan uang dari sekarang minimal 2.000 per hari untuk ditabung. Kemudian kami juga melakukan penjualan jasa promosi seperti melakukan endorse barang milik orang lain atau perusahaan, sehingga keuntungan dari penjualan yang kami lakukan kami gunakan untuk menjalankan usaha Tahu Crispy Balado. Transaksi pembayaran. Pengertian transaksi pembayaran. Sebuah transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang antara penjual dan pembeli pada satu tempat. Contohnya, belanja di warung di mana orang-orang menerima barang dan membayar langsung pada saat itu juga di tempat yang sama. Lalu kemudian ada jenis-jenis transaksi pembayaran. Yang pertama adalah transaksi tunai. Transaksi tunai ini merupakan transaksi yang menggunakan alat transaksi berupa uang kartal, yang dimaksud adalah uang kertas atau logam. Yang kedua adalah transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai ini merupakan perwujudan dari sistem alat pembayaran yang menggunakan kartu, yang dimaksud adalah kartu debit, kartu kredit, atau kartu lainnya yang dilayani oleh sistem perbankan. Pada usaha kami ini, kami menggunakan metode pembayaran elektronik, yaitu dengan pembayaran internet banking, SMS banking, maupun mobile banking. Dengan begitu, segala proses pembayaran akan lebih mudah. Di sini juga kami melayani pembeli dengan metode pembayaran secara langsung. Artinya, saat pembeli membeli barang kami, mereka bisa langsung membayarnya kepada kami tanpa melakukan pembayaran secara elektronik. Sumber daya manusia dan customer service. Pengertian sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan ataupun suatu usaha, di samping faktor yang lain seperti modal. Dalam pembuatan usaha kami tidak melibatkan banyak MSDM karena yang membuat produk kami adalah kami sendiri. Pengertian customer service. Dengan tren permintaan konsumen di era modern ini, cenderung lebih suka yang instan atau tidak direpotkan untuk masalah administrasi dan lain-lain. Sehingga pada usaha kami, karena kami juga tidak melibatkan yang namanya MSDM, maka secara tidak langsung kami juga tidak melibatkan yang namanya CS, dikarenakan dalam semua hal, baik pembuatan maupun pelayanan, kami lakukan secara sendiri. Oke, baik. Kita masuk ke dalam poin pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. Yang pertama, pengertian pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi ekonomi.
Pasar tidak selalu menunjuk kepada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Fungsi pasar, sarana distribusi, yaitu di mana sarana penyaluran dari produk produsen ke konsumen. Jadi pasar di sini adalah merupakan tempat sarana distribusi yang dilakukan oleh para pihak produsen untuk menyalurkan barangnya, memperkenalkan barangnya kepada konsumen. Karena di pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Yang kedua, menetapkan nilai. Teman-teman harus tahu bahwa terkadang ada beberapa pasar yang nilai barangnya ditetapkan oleh pasar tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana dalam pasar tersebut mempunyai potensi menetapkan nilai suatu barang diukur dari kesepakatan antara penjual dan pembeli, bukan dari produsen, bukan dari konsumen, tetapi dari penjual dan pembeli, dari konsumen dan penjual barang tersebut. Jadi pasar di sini dapat menjadi fungsi menetapkan nilai barang yang produsen ingin terjunkan ke pasar tersebut. Yang ketiga, sarana promosi, di mana pasar merupakan tempat banyak ditemui konsumen, sehingga dengan menaruh produk kita ke pasar, maka produk kita dapat dikenal oleh banyak konsumen, oleh banyak masyarakat di tempat tersebut, sehingga pasar dapat disebut sarana promosi. Pengertian pemasaran, yaitu suatu proses dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Jenis-jenis pemasaran. Yang pertama ada iklan, di mana iklan kita dapat menggunakan iklan untuk memasarkan produk kita. Di dalam hal ini menggunakan teknologi. Yang kedua, internet, yaitu di media sosial kita dapat memasarkan produk kita seperti di Instagram, Facebook, maupun WhatsApp ataupun aplikasi-aplikasi bisnis lainnya. Dalam pembuatan usaha kami, dalam pemasarannya, kami menggunakan strategi marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Dalam pembuatan produk, kami mengemas produk menggunakan plastik mika, dapat dilihat di gambar. Dan untuk memberikan keunikan pada kemasan, kami menambahkan desain dengan stiker agar terlihat berbeda dan menarik perhatian pelanggan. Yang kedua, price, di mana teman-teman kami menaruh harga berdasarkan total pengeluaran. Dalam hal ini dapat dilihat bahan baku, teman-teman dapat mengetahui bahan baku dari pembuatan tahu crispy kami, yaitu ada tahu, tepung maizena, minyak, tepung terigu, telur, bubuk balado, dan baking powder. Yang kedua ada bumbu-bumbu, yaitu garam, merica, dan bawang putih. Total yang kami dapatkan pengeluaran kami yaitu Rp105.000. Lalu perkiraan kami harga jual per mika adalah Rp10.000. Jadi perkiraan keuntungan jika dalam sehari memproduksi sebanyak 20 mika, yaitu harga jual per mika dikali produksi mika per hari, lalu dikurang total biaya, yaitu 10.000, yaitu harga jual per mika dikali 20 produksi mika per hari. Hasilnya dikurangi dengan 105 total biaya pengeluaran. Maka perkiraan keuntungan bersih jika terjual habis 20 mika adalah Rp95.000. Yang ketiga, promosi. Media promosi yang kami gunakan berupa media sosial dengan memposting produk serta mencantumkan harga. Yang keempat, place. Lokasi penjualan produk kami tidak menetap karena sistem penjualannya dapat di mana saja seperti di kampus, di sekitaran lingkungan rumah, dan pembelian secara online. Selanjutnya, laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Yang pertama, aspek finansial. Analisis ini mencakup penilaian dan penentuan penggunaan modal untuk hal-hal yang dianggap layak. Analisis aspek ini memberikanmu informasi mengenai sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, modal kerja.
Dalam usaha kami menggunakan ekuitas atau modal sendiri, di mana yang kami dapatkan modal tersebut dengan hasil tabungan kami. Modal ekuitas kami sekarang kira-kira 100.000 sampai 200.000. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan yang kami peroleh dilihat berdasarkan hasil keuntungan penjualan per hari. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa pendapatan bersih kami yaitu Rp95.000 per hari jikalau 20 mika tersebut terjual habis. Bahan baku ada tahu, tepung maizena, minyak, tepung terigu, telur, bubuk balado dan baking powder. Dan bumbu-bumbunya garam, merica, dan bawang putih. Total biayanya 105.000. Sedangkan perkiraan keuntungan bersih jika terjual habis adalah 95.000. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha dan pesaing dalam aspek pemasaran. Yang pertama, aspek pemasaran. Analisis aspek ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Analisis aspek ini akan memberikanmu informasi mengenai peluang pasar. Dalam hal ini, dalam usaha kami, peluang yang kami temui ialah di mana penjualan tahu crispy balado ini jarang ditemui apalagi di wilayah Mengapu, sehingga peluang pasar untuk produk usaha kami lebih besar. Yang kedua, perkembangan permintaan produk di masa mendatang. Jikalau masa yang akan datang usaha kami sukses, maka kami berniat untuk membuka cabang usaha di tempat lain, serta bekerja dengan para pengusaha lain dengan cara memasukkan produk kami ke toko atau tempat para pengusaha lain. Di sini kami tidak memiliki banyak pesaing ide usaha yang sama, sehingga perbandingan kekurangan dan kelebihan antar pesaing kurang dapat didefinisikan. Tetapi kami yakin bahwa tahu crispy balado kami akan melakukan inovasi secara terus-menerus sehingga dapat mengalahkan pesaing kami. Selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan teknologi di era digital dan perlindungan usaha. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam usaha kami. Dalam era modern saat ini, kami sering memanfaatkan teknologi dalam pengoperasian penjualan usaha kami, yaitu yang pertama, mempromosikan. Dalam hal ini kami menggunakan keahlian teknologi untuk mengenalkan dan mempromosikan produk kami lewat sosial media, entah itu di Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, sehingga usaha kami dapat dengan pesat dikenal masyarakat luas. Yang kedua, penjualan. Selain dipromosikan, kami pun dapat langsung memasarkan secara online. Jadi, saat ada yang ingin membeli usaha kami, konsumen tidak harus mengeluarkan tenaga lagi untuk membeli, tetapi tinggal pesan lewat online di sosial media, dan pengiriman pun dapat langsung diantar, tetapi khusus area Wengapu dengan syarat membeli produk kami lebih dari satu produk. Selanjutnya, testimoni praktik baik. Kami melihat usaha, lalu kami menyadari bahwa ada beberapa kelebihan dan kendala atau tantangan yang terjadi dalam pengembangan usaha produk kami, yaitu yang pertama, kelebihan dari produk kami yaitu biaya bahan baku murah. Yang kedua, tidak memerlukan karyawan yang banyak di awal usaha karena kami sendiri yang akan membuatnya, saya dengan Ira, Jovan dan Ira. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Selanjutnya, dapat diakses kapan saja melalui media sosial dan cocok buat nyemil di saat mengerjakan tugas. Sedangkan kendala yang dapat kami jadikan tantangan itu yaitu penjualan tidak tetap setiap hari, karena terkadang ada kesibukan mendadak sebagai kami mahasiswa dan kami pelayanan gereja. Ada kesibukan mendadak yang dapat membuat perkembangan maupun perjalanan usaha kami terkendala. Tetapi hal itu dapat menjadi tantangan buat kami untuk bagaimana kami bisa memanajemen waktu dengan baik. Yang kedua, perlu bekerja keras dalam memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang ketiga, takut masyarakat kurang meminati produk kami. Dan yang keempat, banyak pesaing yang menjual produk yang berbeda dengan kami, tetapi dapat menjadi pengganti cemilan.
Kesimpulan dan dokumentasi. Kesimpulan, prospek penjualan tahu crispy balado masuk ke dalam kategori baik. Hal tersebut kami lihat dari kemudahan suplai bahan baku serta penyajiannya. Kami yakin bahwa produk kami, yakni tahu crispy balado ini, akan berkembang di kalangan jajanan bagi para konsumen dengan mempertimbangkan harga produk yang terjangkau dan minimnya pesaing dengan produk serupa. Meskipun begitu, kami akan selalu melakukan inovasi secara rutin agar produk kami dapat tetap terus eksis di pasaran. Dokumentasi, ini dokumentasi dari tahu crispy balado yang kami buat. Baik, kita akan masuk dalam proses pembuatan tahu crispy balado. Di sini ada bahan-bahan, ada terigu, ada tepung roti, bumbu balado, tahu, ada bahan utama dan telur. Kita masuk dalam proses pencampuran antara tepung terigu dan air sedikit. Kemudian kita menyiapkan tepung terigu tanpa air. Tahunya kita iris kotak-kotak sesuai ukuran atau selera. Lalu kita masukkan ke dalam adonan terigu. Lalu kita baluri dengan tepung kering. Kita kocok telurnya. Kita masukkan ulang tahunya ke dalam campuran terigu. Setelah itu kita masukkan ke dalam telur yang telah diaduk tadi. Kemudian kita oleskan secara merata. Setelah itu kita baluri dengan tepung roti. Dan tahu siap digoreng. Di sini kita menyiapkan kuali dan minyak panas. Lalu kita masukkan adonan kuali yang jatuh. Kita masukkan satu persatu ke dalam kuali. Kita tunggu sampai matang. Dan ini hasil akhir dari proses pembuatan tahu crispy balado. Ini adalah tahapan akhir setelah ditaburi bumbu balado. Thank you for watching.